Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Wulandari dengan NIM 200906501001 dari Ekonomi Pembangunan kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Saya di sini akan mempresentasikan materi kuliah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomika Pembangunan 2. Yang pertama yaitu mengenai kemiskinan. Ada dua hal yang menjadi pada definisi kemiskinan, ada dua hal yang menjadi fokus utama, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Tornado 1997. Kemudian, kemiskinan relatif, yaitu yang bersifat dinamis sehingga kemiskinan akan selalu ada. Sebagai contohnya adalah ketika kita melihat ke bawah, dan contoh lainnya kita melihat bahwa kemiskinan yang relatif itu adalah kemiskinan yang selalu berubah-ubah. Jadi, mungkin hari ini misalnya pendapatannya 1 juta, kemudian peningkatannya menjadi 2 juta, tetapi tetap miskin karena hal itu disebabkan oleh tingkat perkembangan yang terus berubah. Dari kedua jenis kemiskinan tersebut, ada indikator kemiskinan. Yang pertama, kita lihat seperti tingkat konsumsi beras, tingkat pendapatan, dan juga indikator kesejahteraan. Tingkat konsumsi beras hanya dikategorikan dengan kalau ini tingkat kecepatan dikategorikan dengan berapa jumlah pendapatan yang diterima, dan ada indikator kesejahteraan yang lain. Selain kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, terdapat juga kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Gunawan Somodiningrat. Berdasarkan publikasi UN tahun 1961 berjudul International Definition and Measurement of Levels of Living and Interim Guide. Ada 9 komponen dalam kesejahteraan, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Yang ketika ke-9 komponen tersebut sudah terpenuhi, maka orang tersebut dianggap sejahtera. Kemudian terdapat strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan, yaitu yang pertama, membangun pertanian. Kita tahu bahwa masyarakat miskin yang sangat banyak itu didominasi oleh masyarakat di daerah pedesaan. Dalam hal ini oleh para petani. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan itu adalah dengan pembangunan pertanian. Dengan teknologi inovasi terbaru, maka mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Jika mampu meningkatkan produktivitas pertanian, maka secara otomatis para petani akan lebih cepat untuk sejahtera. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia. Salah satu model pembangunan sumber daya manusia itu adalah dengan cara menghadirkan pendidikan, minimal pendidikan dasar, yaitu 9 tahun. Semua diwajibkan sekolah. Maka dengan demikian, ketika semua diwajibkan sekolah, maka secara otomatis semua bisa untuk mendapatkan skill yang baru. Pembangunan sumber daya manusia sama misalnya pada perguruan tinggi, misalnya berupa beasiswa untuk mahasiswa miskin dan sebagainya, yang tentunya berupaya untuk mengurangi keterbelakangan atau bagaimana dia meningkatkan produktivitas masyarakat.
Peranan LSM. LSM ini adalah lembaga swadaya masyarakat untuk membantu atau mengawasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan. Bentuk dan macam organisasi kemasyarakatan ada 4, yaitu LSM, LPSM, organisasi sosial lain, dan organisasi seni pemerintah. Adapun faktor penghambat pembangunan, yaitu kita ketahui bersama bahwa dalam strategi pembangunan tersebut tentu masih ada yang menjadi penghambat pembangunan. Apa yang menjadi penghambat pembangunan itu? Yaitu 1. Faktor dalam negeri, yaitu pertumbuhan penduduk, dan faktor luar negeri, yaitu seperti struktur ekspor kolonial, proses sebab akibat kumulatif. Selanjutnya yaitu penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan yaitu yang pertama, lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesungkaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu menurut Kuncoro, yaitu di mana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan moral. Kemudian terdapat juga kepedihan pada kemiskinan. Pedihnya kemiskinan dapat dirasakan bagi orang yang menyandangnya, seperti banyaknya dampak yang dirasakan oleh masyarakat miskin akibat dari kemiskinan, di antaranya pengangguran, putusnya sekolah, kesehatan, buruknya generasi penerus. Itulah mengenai kemiskinan. Selanjutnya materi kedua yaitu populasi. Sebelum melanjut pembahasan mengenai apa itu populasi, manusia memiliki sejarah. Manusia itu hidup sejak sejarah belum terbentuk. Kehidupan manusia selalu membuat perubahan yang membuat kehidupannya menjadi berkembang dengan melakukan revolusi. Manusia hidup dengan cara berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain secara berkesinambungan. Pola hidup seperti ini sudah ada sejak zaman batu tua. Penyebab manusia purba hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain adalah karena kehidupan masyarakatnya masih sangat sederhana, sehingga kemampuannya yang terbatas karena manusia purba tidak mempunyai kemampuan untuk menetap serta mengolah lahan untuk mendapatkan makanan. Cara hidup mereka adalah pindah-pindah tempat tergantung pada daerah yang banyak menyediakan bahan makanan dan binatang buruan. Dan untuk bertahan hidup, mereka mencari makan dengan cara berburu dan meraung. Mereka akan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk dikonsumsi saat itu. Setelah bahan makanan di tempat tersebut habis, mereka akan mengembara untuk mencari tempat lain yang masih menyimpan sumber daya alamnya untuk mempermudah pencarian makan dan minum. Dan setelah bergantinya masa, manusia mengalami transisi menuju revolusi pertanian. Mereka mulai mendominasi tumbuhan dan hewan untuk dibudidayakan. Selain adanya sejarah manusia, terdapat juga aspek-aspek sejarah manusia. Untuk manusia memiliki peran penting bagi sejarah sebagai aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Sehingga sejarah merupakan gambaran tentang cara manusia untuk mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan akal pikiran. Berikut 3 aspek dalam sejarah. Yang pertama, masa lampau. Kejadian itu kejadian yang abadi dan tidak dapat diubah, serta selalu dikenang dan dibuatkan catatan untuk tetap dipelajari.
Yang kedua, masa kini, yaitu untuk dipahami setiap peristiwa dan bertujuan agar peristiwa yang tidak diinginkan tidak terulang untuk kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu masa yang akan datang. Peristiwa yang dapat dijadikan pedoman hidup suatu bangsa agar dapat berguna dan lebih berhati-hati serta dapat bijaksana dalam bertindak dan dalam mengambil keputusan. Adapun tahap-tahap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses saat kapasitas produksi suatu perekonomian mengalami kenaikan yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila di suatu negara terjadi peningkatan GDP real, Gross Domestic Product real di negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Rostow membagi proses pembangunan menjadi 5 tahap, yaitu tahap masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, bergerak ke dewasaan, dan zaman konsumsi massal yang tinggi. Tahap masyarakat tradisional. Ilmu pengetahuan belum banyak diketahui oleh masyarakat masa ini dan kemajuan yang berjalan sangat lambat. Masyarakatnya bersifat statis sehingga produksi yang dihasilkan pada masyarakatnya sangat rendah. Tahap prakondisi lepas landas. Masyarakat tradisional dengan perkembangannya yang lambat juga akhirnya akan mencapai posisi prakondisi lepas landas dengan terus bergerak. Keadaan ini biasanya terjadi karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal masyarakat tersebut, tetapi karena pada dasarnya masyarakat tradisional tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri. Ketiga, tahap lepas landas. Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi seperti tabungan, juga investasi pada periode ini efektif dan meningkat 5% sampai 10% dari pendapatan nasional atau lebih, dan berkembangnya industri-industri baru dengan pesat. Selanjutnya, tahap bergerak ke kedewasaan, di mana masyarakat akan mengalami proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun kadang terjadi pasang surut, seperti industri berkembang dengan pesat, negara memantapkan posisinya dalam perekonomian dunia atau global, barang yang tadinya impor sekarang dapat diproduksi dalam negeri. Dan yang terakhir, zaman konsumsi massal yang tinggi, yaitu naiknya pendapatan masyarakat, seperti konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya, dampak revolusi industri terhadap dunia. Revolusi industri melahirkan berbagai temuan bagi kelancaran proses produksi. Hal ini mendorong munculnya berbagai perusahaan besar, kata-kata industri dan lapangan kerja baru, sehingga mendongkrak perekonomian suatu negara. Adapun sejarah human population. Pada sekitar masa 10.000 sampai 4.500 sebelum Masehi, penduduk bumi mengalami pertumbuhan yang stagnan, yaitu sekitar 4 juta jiwa. Setelah tahun 4.500 sebelum Masehi, penduduk belum mengalami peningkatan jumlahnya. Pada sekitar masa 500 sebelum Masehi, penduduk bumi sudah mencapai sekitar 100 juta jiwa.
Di awal tahun 1 Masehi, penduduk bumi diperkirakan mencapai 265 jiwa. Dan tahun 2012 Masehi, manusia di bumi sekitar 7 miliar jiwa. Diperkirakan penduduk bumi akan terus bertambah di tahun 2024 Masehi, akan berjumlah 8 miliar jiwa. Dan pada tahun 2048 Masehi jumlahnya mencapai 9 miliar jiwa. Kemudian dilanjutkan dengan apa itu populasi. Populasi atau population biasanya mengacu pada seberapa jumlah penduduk di suatu area. Apakah itu kota besar atau kota kecil, wilayah, negara, benua, ataupun dunia. Biasanya pemerintah mengukur ukuran populasi penduduk dalam yurisdiksi mereka menggunakan sensus, suatu proses pengumpulan, analisis, kontilasi, dan publikasi data mengenai suatu populasi. Penyebab terjadinya populasi. Populasi terjadi karena disebabkan dengan bertambahnya atau mengurangnya jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Cara mengukur populasi, yaitu kepadatan populasi dikatakan keramaian rata-rata dari suatu area. Untuk dapat menghitung kepadatan populasi, diperlukan untuk mengumpulkan data area dan ukuran populasinya. Kemudian memasukkan angkanya ke rumus kepadatan penduduk, yaitu kepadatan penduduk sama dengan jumlah orang per luas area. Untuk mengukur angka perubahan populasi manusia per tahun atau AP dinyatakan dalam persen dengan rumus yaitu AP atau persen sama dengan AK dikurangi AM per 1000 dikali 1000, di mana AK angka kelahiran dan AM angka kematian. Jadi, untuk mendapatkan angka perubahan populasi manusia per tahun, harus diketahui dulu angka kelahiran dan angka kematian. Dan untuk menghitung pertumbuhan populasi manusia, digunakan rumus yaitu P sama dengan L kurang M ditambah I kurang E, di mana P pertumbuhan populasi manusia, L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah imigrasi, dan E jumlah emigrasi. Selanjutnya yang terakhir dari materi populasi yaitu populasi terhadap pembangunan. Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar tentunya akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Dampaknya dari spesialisasi yang terjadi akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Adapun jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika jumlah penduduk yang besar tetapi diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, akan menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Materi yang ketiga, selanjutnya yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu labor's role. Sebelumnya, kembali mengenai populasi. Malthus pernah mengatakan bahwa makanan itu ketersediaannya cenderung sedikit dan populasi itu cenderung cepat, yang dimana dapat diartikan bahwa kesediaan pangan lebih sedikit daripada penduduknya. Kemudian pada populasi, walaupun banyak bersaudara itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah sepanjang memberikan kualitas yang baik. Karena jika tidak, itu akan menjadi permasalahan negara dan menjadi berkontribusi sebagai beban dalam pembangunan negara. Pada labor's role, Adam Smith mengatakan cara mengatasi pengangguran itu serahkan saja kepada pasar.
di mana segala sesuatunya merupakan peluang. Dan entrepreneur itu merupakan orang yang memiliki usaha dan memiliki karyawan untuk menutup mata rantai kemiskinan. Dan dalam penawaran tenaga kerja di negara berkembang banyak sektor primer, sedangkan di negara maju itu banyaknya sektor industri. Dan untuk memajukan sebuah negara harus beralih ke sektor industri. Karena diketahui di negara berkembang itu lebih banyak bekerja di pertanian dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Sedangkan sektor yang terbaik sampai sekarang itu yaitu merupakan pada sektor industri dan jasa. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan dari mata kuliah Ekonomika Pembangunan 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.